Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Ibrahim ibn Adham yang dikenal dengan Abu Ishaq. Lelaki ini berkata, "Ya Syekh, jiwaku senantiasa mengajakku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong sampaikan kepadaku beberapa nasihat yang semoga dengannya aku bisa berhenti untuk bermaksiat kepada Allah dan bertaubat kepadanya." Ibrahim ibn Adham kemudian berkata, "Saya akan menyampaikan kepadamu 5 hal. Jika engkau telah mendengarkan nasihat tersebut, mudah-mudahan engkau bertaubat. Namun jika engkau tidak menerimanya, maka silahkan engkau bermaksiat." Lelaki ini berkata, "Berikan nasihat yang pertama." Beliau kemudian berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan, tetapi jangan engkau makan sedikit pun dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu." Lelaki ini kemudian berkata, "Lalu dari mana aku makan dan minum? Yang mana semua yang aku rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan memang demikian jamaah Jumat rahimakumullah, semua yang kita nikmati di dunia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Tak satu pun nikmat yang kalian rasakan melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita dan menjamin rezeki kita. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Tak satu pun yang hidup di dunia ini melainkan rezekinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit rezeki kalian telah ditentukan oleh Allah sebagaimana yang dijanjikan kepada kalian. Kemudian Allah bersumpah dengan menyebut namanya, "Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Dengan nama pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang hak sebagaimana kalian mampu berbicara, kata Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, pada hakikatnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bermaksiat dengan menggunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kemudian membuat kita malu kepada Allah Azza wa Jalla? Sehingga Ibrahim ibn Adham kemudian berkata, "Engkau bermaksiat kepada Allah dan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lelaki ini kemudian berkata, "Berikan nasihat yang kedua." Ibrahim ibn Adham berkata, "Jika engkau hendak bermaksiat, jangan tinggal di buminya Allah." Lelaki ini kemudian berkata, "Jika demikian, kemana aku hendak pergi? Sedangkan semua yang ada di bumi ini adalah miliknya Allah. Dari timur sampai barat adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara." Milik Allah segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, antara langit dan bumi, bahkan di bawah bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kita hendak pergi? Akhirnya beliau berkata, "Subhanallah, engkau makan rezekinya Allah, tinggal di buminya Allah, kemudian engkau tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lelaki ini berkata, "Baik, berikan nasihat yang ketiga." Ibrahim ibn Adham berkata, "Jika engkau hendak bermaksiat, bermaksiatlah di tempat yang engkau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lelaki ini berkata, "Kemana saya hendak pergi? Sedangkan segala sesuatunya tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang nampak secara zahir, bahkan yang tersembunyi dalam dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui mata-mata yang khianat, bahkan mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam dada kita, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, perkataan yang sangat indah dalam sebuah athar disebutkan, "La taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik."
Jangan engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling engkau remehkan, yang melihat semua yang engkau lakukan. Mengapa demikian? Karena terkadang kita ketika hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala malu ketika dilihat oleh manusia. Bahkan ketika kita berada di kamar kita hendak bermaksiat, tidak ada yang melihatnya dan ada anak kecil yang hadir di situ, terkadang kita menyuruhnya pergi karena dia malu kepada anak kecil. Apakah kita lebih malu kepada anak kecil ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihat segala yang kita lakukan, yang mendengar semua yang kita ucapkan, yang mencatat semua yang kita lontarkan dari mulut kita? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Bahkan orang-orang kafir keheranan, ya wailata, sungguh celaka. Ya wailatana, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka keheranan, kitab catatan apa ini? Dari perbuatan yang paling kecil sampai yang paling besar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hikmah disebutkan, idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahi min nadhril ilah fakullaha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Ketika engkau bersendirian dalam gelapnya malam, kemudian jiwamu mengajak engkau untuk bermaksiat kepada Allah, malulah engkau pada pandangan Allah dan katakan pada jiwamu, sesungguhnya yang menciptakan gelapnya malam melihat apa yang aku lakukan. Pemuda ini kemudian berkata, Hatir Rabi', berikan nasihat yang keempat. Ibrahim ibn Adham berkata, baik, silahkan engkau bermaksiat. Namun jika malakul maut datang hendak menjemput nyawamu, apakah engkau bisa berkata, saya tidak mau mati, tolong tangguhkan sejenak umur saya? Dia mengatakan, mana mungkin, tidak ada yang mampu menolak kedatangan malakul maut. Jamaah Jumat rahimakumullah, kematian adalah sebuah keniscayaan. Tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, semuanya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi yang disebut dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau saja Allah berkata kepada nabinya, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda fa in mitta fahumul khalidun. Tak satu pun di antara jiwa yang kami jadikan kekal, wahai Muhammad. Kalau saja engkau mati, apatah lagi yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati dan semuanya juga akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak satu pun jiwa yang tahu di mana dan kapan ia akan meninggal. Jangan tertipu dengan kesehatan kita. Jangan tertipu dengan masa muda kita. Jangan tertipu dengan kekayaan kita. Jangan tertipu dengan pangkat dan jabatan kita. Karena sesungguhnya kematian tidak memandang usia, tidak memandang pangkat dan jabatan. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemputmu walaupun engkau berada dalam benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah sesungguhnya kematian yang selama ini engkau berusaha untuk menghindarinya, suatu waktu nanti akan mendatangimu. Waja'at sakratul maut, dzalika ma kunta minhu tahida. Waja'at sakratul maut bil haqq. Ketika sakratul maut telah mendatangi kita dengan kebenaran, inilah kata Allah yang selama ini kalian hindari. Oleh karenanya mari kita berbekal sebelum datang hari tersebut atau waktu tersebut. Tidak ada jaminan kita masih bisa kembali ke rumah kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tazawwad minat tuqa. Berbekallah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri. Karena engkau tidak tahu idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Jika malam tiba apakah engkau masih bisa hidup sampai pagi hari? Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahika. Betapa banyak pemuda yang tertawa di waktu pagi dan sore hari. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sedangkan kain kafannya sudah disiapkan dan ia tidak menyadarinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak calon mempelai yang dirias dan disiapkan untuk pasangannya. Waqad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Sedangkan ruhnya dicabut pada malam yang telah ditentukan. Wa kam min sigarin yurtaja umrihimu. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan masa depannya memiliki cita-cita yang tinggi. Waqad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Sedangkan jasadnya dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata bila saqamin. Betapa banyak orang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab.
Wa kam min saqimin 'asha tulan min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit, berulang kali masuk rumah sakit, mendapatkan bantuan pernafasan, cuci darah 3 kali sepekan, namun sampai hari ini masih bisa bernapas seperti dengan kita. Kematian rahasia Allah. Yang penting bagi kita apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Jangan sampai kematian menjemput kita dan kita masih dalam keadaan lalai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pemuda ini mengatakan, berikan nasihat yang kelima. Ibrahim ibn Adham kemudian mengatakan, silahkan engkau bermaksiat, namun nanti di hari kemudian, ketika malaikat menarikmu, hendak memasukkanmu ke dalam neraka, bisakah engkau kemudian berkata, saya tidak mau masuk neraka? Tidak mungkin. Jika telah ditetapkan di hari kemudian, jamaah Jumat rahimakumullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu mengubah ketetapan Allah kecuali Allah. Dan tempat kembali di hari kemudian, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian ada yang dimasukkan ke dalam surga dan sebahagian ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang yang telah ditetapkan masuk ke dalam neraka, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Orang-orang kafir yang membangkang di dunia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, na'udzubillah. Mereka tidak dimatikan di dalamnya, bahkan tidak diringankan sedikit pun adabnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang membangkang dari perintah kami, kata Allah. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalamnya dan mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka mengatakan, ya Rabb, keluarkan kami dari tempat ini, kami akan melakukan amalan saleh. Barulah dia menyesal. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan ketahuilah, penyesalan penghuni neraka yang sangat mereka idam-idamkan nanti, kita berada di dalamnya sekarang. Oleh karenanya manfaatkan, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.